Kadang-kadang para DKM, para ustadz nanya ke saya, emang anak kecil itu gimana sih Pak Ustadz sebenarnya? Boleh nggak ke masjid? Ada aturannya. Gitu. Apa aturannya? Kalau di fikih itu ibadah sudah boleh dan sah apabila sudah tamyiz. Tamyiz itu batas dasar, batas paling rendah dari derajat manusia. Manusia derajatnya paling rendah tamyiz, nanti derajat paling tingginya apa? Harus tahu ini. Ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau nggak ngerti, akhirnya kemanusiaan kita, istri dan anak kita tidak mencapai derajatnya paling maksimal. Karena sudah merasa paripurna padahal masih jauh kemana-mana. Kembali ke anak-anak tadi kan, Nabi Ibrahim doa, ya Allah anak-anak saya kepingin jadi ahli sholat. Ahli sholat kan ke musola gitu. Nah sekarang anak-anak ke musola ini gimana? Boleh dengan catatan sudah apa? Tamyiz. Apa tamyiz itu? Syaratnya 5. Tamyiz artinya dari kata mayyaza yumayyizu, membedakan. Ini anak sudah bisa membedakan. Maaf ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ini banyak menyebabkan tamyiznya anak kita ya, kemampuan membedakan anak kita jadi konslet, error. Karena apa? Banyak diomelin, banyak diomongin. Kepingin anak kecil yang balita itu tumbuh dengan baik, sering-sering kasih bahasa isyarat. Sering-sering kasih bahasa isyarat supaya akalnya tumbuh. Akal itulah yang digunakan oleh manusia untuk membedakan mana baik buruk, mana untung rugi. Anak sekarang nggak bisa membedakan lapangan sama musola sama masjid. Sama, bisa dipakai lari, bisa dipakai uber-uberan, kejar-kejaran di situ. Apa sebab? Kayaknya pola di rumah ya, lebih sering diomongin. Anak itu konslet kalau sering diomongin itu. Cukup diomongin 2 kali, diperintah 2 kali. Enggak nurut langsung pakai bahasa keibuan. Deketin anak, dirangkul, digandeng, digendong. Anak kecil tuh begitu. Baru kasih, sudah tenang, baru kasih omongan. Masukin satu kata demi satu kata. Gitu. Oh, jangan ngecebret wae ibu-ibu. Ya. Anak lagi hujan. Wah kepreset, awas jatuh. Biarin aja. Kalau sudah jatuh gedebluk, nah baru ditolong. Ini licin. Nah, kasih kosakata licin, biar ngerti dia. Licin itu gimana? Nih kayak gini. Nah, ada anak kecil mendekat ke api. Jangan, panas. Dia nggak ngerti, konslet malah. Nggak ngerti. Pegang tangannya, sentuhin ke yang panas tadi dikit. Nah, dia langsung itu sensor tubuh, motorik akalnya langsung bergerak, langsung menyimpulkan ini rasa apa ini. Dia nggak ngerti rasa, kosakata dari ibunya, kalimatnya masukkan panas. Nah, besok lagi, awas panas, berhenti dia. Tapi kalau ngomel, wah jangan, opo, makku iki lapo iki, ibu saya ngapain ini? Konslet akhirnya anak kita ya, wah si ibu ini. Itu dididik pendidikan tamyiz. Yang pertama dilatih membedakan apa makanan dan mana yang bisa dimakan. Tamyiz 1. Yang kedua kapan BAB, di mana dia BAB. Jadi yang ngerti berarti udah lumayan 2 syarat terpenuhi. Harus 5. Anak sekarang masya Allah buang air lomba, jauh-jauhan nyiram kembang. Ini ajaran sesat ibu-ibu ini. Oh nggak apa-apa, anak kecil nggak apa-apa, di situ aja. Itu kalimat tidak apa-apa di situ aja itu maknanya apa? Apakah kencingnya anak kecil nggak najis? Apakah auratnya tidak dipandang aurat? Loh kok bilang nggak apa-apa, itu dari mana hukumnya tuh? Itu tetap aurat.
punya anak-anak kalau dipegang almas batal. Ya toh? Walaupun ibunya megang kemaluannya batal nggak? Batal, asal almasu dengan telapak tangan dan batinul kaf. Ya, lalu kalau dibilang nggak apa-apa itu dari mana asalnya itu? Siapa yang ngajarin fikih kayak begitu itu? Hah? Siapa yang ngajarin nggak apa-apa? Najis nggak itu? Najis. Gitu. Kita yang tidak mengajarkan membedakan antara tempat buang air sama yang tidak layak untuk buang air. Akhirnya kita mendidik anak kita sama seperti maaf binatang, kucing, anjing. Coba yang penting ngangkat pantatnya, seret, apa aja dikencingin sama dia. Akhirnya apa? Kebiasaan sekarang di pojokan, di pos kamling, mobilnya sendiri kadang-kadang. Itu gara-gara ada ajaran yang nggak benar tadi. Yang ketiga, ngerti cebok, istinja. Apalagi zaman sekarang minta tolong anaknya diperhatikan. Ya. Di kampung saya, di tetangga itu sudah ada yang kena LGBT anaknya, SMP. Tahu LGBT? Apa LGBT? Longsor, gempa, tsunami, sama banjir. Itu gara-gara dosa LGBT tadi. Ya, yang sesama jenis yang ini. Ya. Ini awas, hati-hati. Ajarin anaknya doa cebok. Nanti doa cebok apal nggak ibu-ibu dah? Itu kalau diajarkan ke anak kita, insya Allah dia setiap istinja baca doa cebok selamat dari dosa-dosa besarnya kemaluan, dari fitnah akhir zaman bab kemaluan. Nah, sekarang Thailand sudah dihalalkan nikah sejenis, undang-undangnya resmi. Nah, sekarang lagi berusaha di Indonesia ya supaya dilegalkan sejenis, Pak. Makanya digembar-gemborkan isu tes DNA, masalah nasab, masalah ini untuk menutupi. Sekarang ini lagi digodok RUU-nya. Ada beberapa kalimat pernikahan, tentang pernikahan sejenis supaya diakui sama undang-undang kita. Coba apa nggak ngeri kita? Sekarang aja kemarin kejadiannya ada yang nikah sama kambing, gitu. Ada yang nikah sama zaman sekarang. Ini kalau ibu-ibu tidak perhatian sama anaknya, mengajarkan ilmu yang manfaat, yang benar-benar berkah, habis anak kita. Naudzubillah. Sudah ada yang kasusnya anak SMP yang mulai melehoy. Kalau bapak-bapak, nah itu bahayanya biasanya gara-gara apa? Bapak-bapak banyak tertekan, gak bisa ngambil keputusan. Sebab apa? Semua gajiannya dikasihkan. Ini punya gajian dikasihkan ke istri, lama-lama jadi gay itu suaminya. Karena ya sudah apa? Saya ini suka tertekan, mau minta ke istri diomelin, mau ya saya bukan laki-laki kayaknya. Akhirnya punya kecondongan yang menyimpang. Di antara sebabnya karena itu. Ya, anak harus perhatikan. Bisa cebok enggak dia? Ajarkan doa cebok. Yang keempat, bisa pakai baju, tutupin aurat. Ngerti itu aurat ditutupin. Ini malu. Ini aurat. Apa aurat itu aib, harus ditutupin. Harus ngerti. Nah, ngerti, malu, lumayan 4. Yang kelima, tamyiz itu bisa menjawab omongan. Nah, udah ditanya siapa namanya, rumah orang tuanya siapa namanya, rumahnya di mana, bisa ngejawab. Ngapain di sini, mau ngapa, bisa ngejawab, ada sudah tamyiz. Nah, boleh diajak ke masjid. Nah, tamyiznya tadi berarti mulai dia diajarin adab-adabnya masjid, ilmunya tentang sholat sudah mulai diajarkan. Jangan anak nggak diajarin tamyiz, nggak diajak ngomong, ilmunya belum, main dibawa aja ke masjid, yang dosa orang tuanya. Gitu. Akhirnya ganggu orang sholat, dia nggak bisa ngebedain sholat atau nggak sholat. Harus diajarin mana batal sholat, mana kalau gini nggak boleh, diajarin. Nah, kapan waktunya ngajar, ada ilmunya.
Nah, begitu ada kesalahan diemin dulu, digendong dulu, ya, dijauhkan dulu. Habis itu nyampe di rumah, ketika duduk berdua ngobrol, baru dikasih tahu kenapa tadi kok digendong sama abah, kenapa tadi kok ditegur. Nah, baru ilmunya masuk. Jangan kamu itu ada orang nggak masuk ilmunya. Ada waktunya, ada kapan menyampaikan ilmu. Syukur-syukur pakai kitab ini loh, kitabnya. Ya, diajarin baca, udah tahu baca nih deh, yang membatalkan salat ini. Coba ada berapa itu baca yang batalkan sholat. Nah gitu. Nah, tapi kalau asal ngecebret nggak masuk ilmunya. Akhirnya jadi fitnah di masjid, di musola, DKM bingung ngatasin anak-anak. Itu sebenarnya pengajian anak-anak aja, dirapikan ya, mengajarnya yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dari hati kita untuk menyadarkan, memahamkan, membedakan mana yang baik buruk, mana pahala dan dosa. Insya Allah anak-anak kita bakal ngerti.